hari ke-7 bulan Maret tahun 2021 kita bersyukur. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang kita alami, kita bersyukur untuk para aktivis gereja event, para pendeta, para diaken, dan soundman dalam hal ini. Kita boleh mengikuti acara yang luar biasa, pembinaan kita untuk mengerti lagi tanggung jawab dan panggilan kita dalam pelayanan. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini kita boleh ada lagi dalam ibadah minggu, di dalamnya ada pelayanan firman Tuhan sekaligus perjamuan awal bulan baru. Mari kita sama-sama mengambil waktu saat teduh, kita bersyukur dan berterima kasih karena pertolongan Tuhan Yesus. Mengawali ibadah kita di pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, keluarga Om Amsong, saya persilahkan untuk angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Silahkan Om. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Saya persilakan untuk hambanya bahwa kita dalam doa pembukaan. Ya Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan, kami tidak pernah ingin berhenti mengucap syukur kepadamu. Bibir kami tidak pernah ingin berhenti Tuhan, mengakui bahwa seluruh keberadaan otoritas hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas apa yang boleh kami nikmati, kehidupan, kesempatan, dan juga kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Untuk itu Bapa, kami datang kepadamu Bapa pada saat pagi hari ini, karena kami rindu membawa persembahan kami yang terbaik kepadamu, melalui persekutuan kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh perkenankan kami untuk menikmati hadirat Tuhan, melalui pujian penyembahan kami kepadamu, melalui firman Tuhan yang akan Engkau perdengarkan kepada kami semua, terlebih ketika kami menikmati perjamuan di dalam roti dan anggur yang boleh tersedia bagi kami. Bapa di dalam surga, kami taruhkan seluruh keberadaan ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya,
Biarlah pimpinan dan sukacita Tuhan melingkupi dan menaungi setiap kami semua. Untuk itu ya Bapa, kami mau teguhkan bersama-sama ibadah kami pada saat Minggu pagi hari ini. Bahwa pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia yang menciptakan seluruh langit dan bumi, bahkan segala isinya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera-Nya yang akan memimpin dan menyertai kita di dalam persekutuan ini dari awal hingga pada berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, terima kasih Bu Pendeta Lilis. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa rasa waktu berjalan sangat cepat. Kita sempat baru mengalami melewati tahun 2020 dengan ada hal yang harus kita lewati di tahun kelanjutan dari tahun 2020 ke 2021, yaitu pandemi COVID-19. Dan bersyukur khususnya di kota Jakarta, saya melihat grafiknya, puji Tuhan semakin menurun. Ya, sekalipun di mana-mana masih aja ada orang yang belum taat terhadap protokol kesehatan, tapi bersyukur sekali bahwa kita ada dalam pertolongan Tuhan, secara khusus umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Apalagi kami yang baru berasa kemarin mengikuti acara luar biasa pengenalan dengan Sinode GKSI, luar biasa. Saya percaya pasti Bapak Ibu ada banyak kesaksian, ada banyak hal yang mau ingin di-sharingkan kepada kita semua untuk di awal bulan Maret. Dan sambil mempersiapkan kesaksiannya, daripada nanti saya akan menunjuk, sebaiknya langsung angkat tangan saja untuk bersaksi. Kita boleh bersaksi, mengungkapkan kasih Tuhan. Sambil mengawalinya itu, Om Armstrong akan bersama dengan keluarga mau mengangkat pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Silakan. Amin. Ya, kita percaya dalam minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, kita terus ada dalam sukacita, dalam mengenang kembali bagaimana luar biasa Tuhan Yesus boleh dalam masa-masa sengsaranya demi dan untuk kita manusia. Saya persilahkan Bapak Ibu, ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan, baik dari Kupang dengan pantainya maupun dari Jakarta yang di Kemandoran atau juga yang di Stella dan semuanya. Silahkan mau bersaksi. Kata-kata. Iya, saya percaya pasti semua orang akan bersaksi. Memang sepertinya yang saya lihat wajah-wajah ini, kesaksian yang terungkap, tersirat adalah kapan kita bisa bertemu. Itu saya yakin pasti kapan kita bisa ada bersama-sama lagi. Tapi mari kita tetap berdoa supaya kalau melihat gereja lain sudah bergabung di gereja dalam gedung,
tapi kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Sekali lagi atas nama aktivis GKSI Jemaat Given, baik itu diaken, juga para hamba Tuhan dan pemusik, soundman, terima kasih sekali. Saya hanya mau bersaksi sedikit saja bahwa selama ini ketika kami bergereja dan kami dipakai untuk pelayanan, sejujur saya mau katakan bahwa saya baru merasakan bagaimana kita dihadirkan dalam suatu tempat yang baik, dan bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, bukan, tetapi semakin hari semakin kita menyadari bahwa pelayanan tidak hanya sekedar pelayanan, tapi bagaimana kita bisa mengerti gereja di dalamnya ada organisasi. Karena ternyata ada firman Tuhan yang mengatakan demikian, yang sudah disampaikan oleh Ketua Sinode secara sangat, yang tadinya kita berpikir jarak antara Ketua Sinode dengan kami itu sangat jauh, karena harus melewati beberapa istilahnya protokoler gitu, tapi luar biasa ketika ada di satu ruangan dan beliau orangnya humble sekali, Pak Matius, luar biasa. Beliau boleh sharing, boleh menguatkan kita. Bagi saya simple, jelas, dan sangat mendasar. Sekaligus saya pribadi, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu yang hadir kemarin, secara pribadi saya merasa ditegur bahwa ternyata bukan hanya sekedar komitmen, tapi bagaimana kita mau tunjukkan bahwa pelayanan yang kita berikan bukan untuk keluarga Stella, bukan untuk keluarga Kemandoran, bukan untuk keluarga Bapak Ibu yang lain, Ibu Welma yang jauh di sana, tapi untuk Tuhan Yesus. Dan ketika kita berkomitmen dengan Tuhan Yesus, satu hari saja yang waktunya kita harus melayani di gereja dan kita tidak melayani, konsekuensinya itu besar sekali. Tidak ada kata bunda. Luar biasa. Dan saya benar-benar ditegur. Akhirnya saya berintrospeksi lagi bahwa lihat sinode yang luar biasa. Mereka sampai ngomong kita di kota, tapi justru mereka punya misi itu ke desa karena memang itu ada di firman Tuhan. Dan saya ingin supaya slogan yang diberikan oleh ketua sinode itu tidak salahnya kalau kita lakukan. Yang selama ini mungkin orang awam cuma bilang trims, kata trims itu kan dari terima kasih. Terima kasih. Apa salahnya kita sosialisasi itu lagi, kita kembangkan lagi sekedar hanya shalom, karena trims itu ternyata artinya bahwa 3 misi Kristus waktu di dunia. Bagaimana beliau mengajar, bagaimana memberitakan Injil, dan bagaimana mengadakan penyembuhan. Itu 3 luar biasa, berarti trims, 3 misi Yesus. Wah, luar biasa. Saya bilang, wah memang istilah ini boleh juga, karena tanpa sadar kita sudah menginjili. Semua orang kan bisa bilang trims, tapi orang berpikir trims ya terima kasih. Ternyata ketika kemarin saya lihat, wah trims ini berarti ada dalam Alkitab. Saya sempat sharing, Ibu Pendeta Lilis juga sharing, ada dalam Matius. Bapak Ibu bisa baca, dan itu mendasar. Satu yang saya mau bilang bahwa orang Kristen tidak hanya berbicara tong kosong misalnya, tidak mendasar, tidak ada dasar, tidak ada bukti. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perkatakan itu ada dalam firman Tuhan. Yang baik dan yang benar. Biarlah hidup kita akan terpancar bagaimana yang kita pelajari selama ini supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Kita menjaring orang lain bukan mau masuk gereja, tapi yang penting dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Itu yang mungkin saya bagikan, Bapak Ibu yang terkasih, dari kemarin ketika kami mengadakan pembinaan. Saya lebih penekanan ke pembinaan pelayanan aktivis gereja. Puji Tuhan, saya serahkan lagi untuk Bapak Ibu yang mau bersaksi. Ya, jika tidak ada Bapak Ibu, mari kita mau mengambil waktu, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran hidup kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Lilis, dan di dalamnya beliau akan melayani kita melalui perjamuan kudus untuk
menolong, memberkati kita dalam memasuki bulan yang baru, bulan Maret. Saya persilahkan Om Armstrong dan keluarga sekali lagi mengangkat pujian Allah Roh Kudus. Mari kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran melalui pujian yang disampaikan oleh keluarga Om Armstrong. Saya persilakan untuk Ibu Pendeta Lilis. Kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk boleh menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kebenaran hidup kami. Karena seringkali Tuhan, kami menyembah Engkau dengan cara yang salah, dengan pemikiran kami yang tidak benar, dengan sikap hidup kami yang tidak sesuai dengan yang Engkau inginkan. Kami menyadari Tuhan, bahkan saat ini, mungkin pemikiran kami tidak terlalu terfokus kepadamu. Tuhan, kami minta, ajar kami menjadi seorang murid yang setia, yang sejati kepadamu, sehingga kami boleh dengar-dengaran yang terbaik daripadamu Tuhan. Kami rindu untuk kami lakukan dan kami terus kerjakan. Saat ini Bapa, berbicaralah kepada kami. Engkau boleh menyampaikan setiap yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Urapi dengan urapan yang berasal daripadamu. Sehingga firman-Mu Tuhan hidup di dalam setiap kehidupan kami.
dan kami hidup hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan pimpinan-Mu yang Roh Kudus, kami siap mendengarkan dan siap belajar di dalam kebenaran-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu bagi kita semua, selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur sekali kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita boleh diizinkan untuk kembali masuk di dalam masa-masa kesengsaraan Kristus, dan kita akan belajar kembali bagaimanakah cara kita di dalam kehidupan yang benar ketika kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengambil tema yaitu bagaimana kepemimpinan yang melayani dengan hati sebagai hamba. Bagaimana kepemimpinan yang melayani dengan hati sebagai hamba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit yang ingin saya sampaikan kembali mengenai kemarin pembinaan kami bersama dengan Sinode, dari mulai pagi sampai dengan sore hari, puji Tuhan. Semua berjalan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, sekalipun memang kami mengalami kendala-kendala. Tetapi di dalamnya, Bapak, Ibu, seperti yang Ibu Lulu katakan, setiap kita masing-masing dari malam, saya juga tetap berdoa bahwa Tuhan tolong agar apa yang kami dengar itu membuat kami boleh berubah, boleh membawa perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam melayani Tuhan. Satu hal ketika pembinaan kita dimulai oleh Ketua Sinode, yaitu Bapak Pendeta Matius Mangintang, ada hal yang menggetarkan hati saya. Ada hal yang membuat saya merasa bahwa yang selama ini kita lakukan belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar dan mengingat kembali di dalam seperti yang dikatakan Bapak Pendeta Moses katakan, bahwa kita harus jujur. Kalau mau dengan Tuhan, kita harus fair. Kita harus melihat, mengoreksi kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau belum? Karena Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika diawali oleh Bapak Pendeta Matius mengatakan bahwa bagaimanakah sikap kepemimpinan hamba Tuhan yang sebenarnya, bagaimanakah yang harus kita miliki di dalam cara kita mengenal Tuhan. Karena seringkali Bapak Ibu, terlebih kita hamba Tuhan yang sudah menyandang status hamba Tuhan, malah terlena dan ikut di dalam arus yang membuat kita malah merasa hamba Tuhan adalah status yang membuat kita nyaman. Hamba Tuhan adalah status yang membuat kita merasa aman. Hamba Tuhan yang membuat kita merasa kita bahwa kita sudah berada di posisi yang enak. Tetapi ada 3 poin yang seperti yang Bapak Pendeta Matius boleh bicarakan kepada kami para pelayan kemarin. Dan itu menjadi pengoreksian bagi kita semua. Yang pertama, apakah kita hanya santai saja di dalam sikap pemimpinan kita? Dan yang kedua, apakah kita melayani Tuhan sudah dengan cara kerja yang benar? Dan yang ketiga, atau apakah fokus kita selama ini salah? Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kepemimpinan yang melayani didasarkan dengan hati sebagai hamba. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 22, ayat 24 sampai yang ke-30. Sekali lagi di dalam Lukas pasal 22, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, saya akan bacakan bagi kita semua. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan.
Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Mari Bapak Ibu, kita melihat kepada teks yang ayat 26-27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara memang mengenai status, kedudukan, jabatan, siapa yang tidak tergiur untuk mendapatkannya? Berbicara mengenai status, jabatan, kedudukan, siapakah yang tidak berusaha untuk mendapatkannya? Tetapi dalam bagian ini, Bapak Ibu, ada hal yang menarik daripada apa yang dipikirkan para murid dengan apa yang menjadi jawaban Yesus. Apa yang menjadi tujuan para murid dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan Yesus ketika ia datang ke dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertengkaran yang terjadi pada waktu ini di antara murid-murid Yesus terjadi pada saat waktu malam ketika Yesus ingin mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir kalinya dengan para murid. Ketika mereka tahu, Bapak Ibu, dalam posisi ini, bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka, para murid mulai sibuk memperbincangkan, para murid mulai bertanya-tanya, sampai muncul pertengkaran. Siapakah yang akan di antara mereka yang akan menjadi terbesar? Dalam Lukas pasal 22 ayat 23, lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Artinya ia akan menjadi selanjutnya bisa menggantikan posisi Yesus yang terbesar yang akan memimpin. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini kita melihat bahwa sebenarnya pola pikir para murid tidak menangkap, tidak dapat mengerti dan memahami selama ini maksud daripada keteladanan yang Yesus berikan kepada mereka. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan dalam bagian ini, Yesus terlebih dahulu mengetahui apa yang sudah dipikirkan para murid. Sehingga kenapa di sini para murid bisa bertengkar, bisa mulai percakapan yang membawa mereka kepada konflik, yang mempertanyakan siapakah di antara kita yang selanjutnya akan menjadi yang terbesar. Di dalam Lukas 9 pasal ayat 47 dikatakan bahwa Yesus sudah mengetahui apa yang menjadi pemikiran mereka sebelum mereka memperkatakan hal itu. Tetapi lebih dalamnya lagi Bapak Ibu dikatakan bahwa Yesus mengenal, Yesus sudah tahu kedalaman hati mereka. Apa yang menjadi maksud di dalam perkataan itu? Di mana Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang tidak sinkron, ada yang tidak sama, ada yang tidak sejalan antara apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dengan apa yang dipikirkan para murid pada waktu itu. Kenapa Bapak Ibu hal itu bisa terjadi? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pola pengajaran yang selama ini disampaikan Yesus, diberikan Yesus kepada para murid, tidak sampai kepada mereka untuk mereka telaah dengan benar dan dengan baik. Terlihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kepemimpinan yang dipikirkan para murid adalah sehingga mereka bisa konflik, sehingga mereka bisa bertengkar satu dengan yang lainnya,
Karena mereka bahwa kepemimpinan yang akan mereka dapat, kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang bersifat secara duniawi. Kepemimpinan di mana mereka memiliki ambisi yang tidak sesuai dengan ambisi surga. Bagaimana itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Konflik ini terjadi ketika mereka memiliki ambisi yang salah. Sehingga pada akhirnya muncullah perkataan bahwa siapakah yang akan menjadi terbesar di antara kami selanjutnya? Karena inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kepemimpinan kita tidak melibatkan hati sebagai hamba. Kepemimpinan kita memiliki ambisi yang salah. Kepemimpinan yang bersifat duniawi yang seperti apa yang saat ini sedang diperbincangkan oleh para murid. Kepemimpinan untuk mereka bisa jadi lebih dikenal banyak orang. Kepemimpinan yang dimana mereka bisa lebih dihargai oleh orang banyak. Kepemimpinan di mana mereka bisa kompromi dengan apa yang seharusnya salah, tetapi cara berpikir dunia kompromi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, kompromi dengan dosa. Tidak demikian Bapak Ibu. Teladan yang diberikan Yesus bagaimana kepemimpinan yang sejati dilandaskan dengan hati sebagai hamba. Bukan dengan cara berpikir dunia, bukan dengan cara kita memandang bahwa kepemimpinan ini harus dengan gaya atau style ini, tidak Bapak Ibu. Tetapi dengan cara yang benar, banyak orang yang sampai pada akhirnya menilai dan melihat bahwa kepemimpinan ini salah karena sudah ambisinya sudah salah Bapak Ibu. Padahal Tuhan Yesus sejatinya, pada waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, para murid, Tuhan Yesus mempraktekkan bagaimana kepemimpinan yang bersifat rohani, kepemimpinan yang sesuai dengan standarnya surga, bukan dengan standarnya dunia. Nah, inilah konsep inilah yang tidak dapat dipahami oleh para murid, sehingga pada akhirnya bukannya para murid berpikir dan merenung bagaimana kita harus membuat yang seperti Yesus lakukan, tetapi tidak, mereka malah meributkan siapa yang akan mendapatkan posisi selanjutnya, siapa yang harus menjadi pemimpin selanjutnya untuk lebih dikenal oleh banyak orang. Untuk itu Bapak Ibu, kalau melihat di dalam ayatnya yang ke-25, Yesus memberi gambaran yang sangat menarik Bapak Ibu, di mana penggambaran ini di dalam konsep duniawi, di mana raja-raja dikatakan, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Artinya Bapak Ibu, ini adalah cara kepemimpinan yang bersifat duniawi. Kalau pemimpin bersifat duniawi, artinya mereka memerintah. Mereka artinya di sini memberikan tugas. Tetapi bukan itu Bapak Ibu. Yesus katakan selanjutnya, kamu tidaklah demikian. Artinya kamu tidaklah sama. Kita bukan terlibat di dalam cara kepemimpinan yang seperti itu, yang hanya bersifat untuk terus memimpin, terus memberikan perintah, terus kita mengatur dengan cara yang demikian. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kepemimpinan yang sebagaimana tema kita pada pagi hari ini. Kepemimpinan yang berlandaskan dengan hati sebagai hamba, yang melayani Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Kristus sendiri pun datang bukan untuk menjadi pemimpin yang datang dilayani. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Yesus bergerak, Yesus terus berjalan, Yesus terus pergi mencari dan melayani orang-orang yang terhilang, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang terabaikan. Datang untuk menjadi teladan, memberikan keteladanan di dalam sikap kepemimpinan, bagaimana kita seharusnya menjadi pemimpin yang dikenan Tuhan dengan hati sebagai hamba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin kita sama seperti para murid, mengenal dan lebih mengerti Bapak Ibu, bahwa menjadi terbesar di bagian ini bukan soal fungsi, bukan tentang posisi, tetapi bagaimana kita berfungsi di dalam status kita saat ini. Kalau posisi semua orang bisa dapatkan, tetapi kita melihat apakah posisi tersebut
sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, dengan tugas tanggung jawabnya. Bagaimana kita bisa lebih produktif, bagaimana kita bisa berguna dengan fungsi yang diberikan Tuhan untuk melayani dan berdampak bagi sama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Yesus menjelaskan kepada kita bahwa kodrat kepemimpinan Kristen yang sejati, Bapak Ibu, kodrat kepemimpinan Kristen yang sejati adalah kehambaan. Bagaimana kita memiliki hati sebagai hamba di dalam kepemimpinan kita. Berbicara mengenai kehambaan, Bapak Ibu, berarti kita tidak berbicara tentang sikap pemimpin di mana kita memiliki kuasa untuk dapat menaklukkan orang lain. Tidak dengan demikian, Bapak Ibu, kepemimpinan Kristen tidak. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai pemimpin mau turun melayani, mau melakukan apa yang rendah sekalipun itu bagi orang lain, tetapi kita lakukan dengan tanpa pamrih, sebagaimana Yesus meneladani itu kepada kita. Bagaimana Yesus menjamah orang-orang yang terhina, bagaimana Yesus pergi bahkan dikatakan merangkul pelacur, Bapak Ibu, merangkul orang-orang yang terabaikan, itu sampai kepada keadaan titik terendah Yesus lakukan. Bukan hanya sekedar kepemimpinan yang bersifat duniawi, yang mengajarkan kita untuk berduduk diam dan tinggal memerintah, tidak, Bapak Ibu. Itu bukan ciri kepemimpinan orang Kristen. Yesus katakan, Bapak Ibu, ayat 27, tetapi aku, Yesus, datang di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini poin penting bagi kita, Bapak Ibu. Kalau Yesus saja yang sebagai Raja, posisinya dia sebagai Tuhan, yang seharusnya kita layani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Bagaimana dengan kita yang diberikan tugas tanggung jawab ini sebagai pelayan? Pelayan yang diberikan status sebagai hamba Tuhan, hamba. Hamba yang berarti kita harus melakukan dengan benar, Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang yang dipandang, bisa dikenal seperti duniawi, yang hebat menurut pandangan dunia, pemimpin yang bisa lebih lagi memiliki hal-hal yang dunia, wow, ini berbanding terbalik dengan kepemimpinan caranya Yesus yang diberikan bagi kita saat ini, Bapak Ibu. Benar-benar, kalau dulu mengatakan ada sesuatu, memang harus ada sesuatu, Bapak Ibu, yang kita petik. Dan sampai waktu selesai kemarin pun, saya dan Pendeta Lydia pun masih bergumul, masih bercerita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Kepemimpinan cara yang bagaimana yang Tuhan taruh? Bukan status yang main-main saat ini, Bapak Ibu. Kalau Pendeta Lydia bilang, saya kalau bisa istirahat dulu deh jadi pendeta. Karena memang bukan hal yang mudah. Inilah pemimpin yang demikian, Bapak Ibu. Yesus saja datang untuk melayani. Kenapa kita yang sudah mengambil komitmen di dalam Tuhan tidak bisa demikian? Kepemimpinan bagaimana, Bapak Ibu? Ketika Yesus mempercayai kita untuk mengambil bagian sebagai pemimpin jemaatnya, jemaat Tuhan loh, bukan jemaat kita. Lalu di manakah sikap kita, hati kita yang tunduk, taat, dan takut akan Tuhan kita kepada Yesus yang berkomitmen dengan sungguh? Bukan hanya lain di mulut, seperti Bapak Pendeta Julius katakan kemarin. Kita ini hanya sibuk banyak merangkaikan sesuatu saja. Banyak merancangkan, tapi nyatanya actionnya kita tidak ada. Tetapi kita lihat Yesus tidak banyak bicara, tetapi banyak bertindak, Bapak Ibu. Ini yang salah dari kita selama ini. Kita hanya sibuk sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Hanya banyak sibuk berbicara, tetapi actionnya kita tidak ada, Bapak Ibu. Wow, mengerikan sekali, Bapak Ibu. Ketika kita tidak dapat melayani dengan hati sebagai hamba, ketika kita memperhitungkan apa yang kita berbuat, kenapa Tuhan? Kenapa sih itu sudah berbuat? Kok dia, aduh Tuhan. Apakah kita sama, Bapak Ibu, seperti murid pada waktu ini?
Apakah kita sama mempertanyakan Tuhan? Tuhan, siapa nih di antara kita yang sudah jadi terbesar? Apakah kita sudah layak menanyakan hal demikian kepada Tuhan ketika kita tidak menempatkan posisi kita dengan benar di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemimpin, jika kita mau dipandang oleh Tuhan, jika kita mau menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan, hanya satu, Bapak Ibu, hati yang mau melayani, hati yang sebagai hati hamba, pemimpin yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sulit Bapak Ibu untuk membedakan apakah kata hati kita ini sesuai kata hati Tuhan atau kata hati kita ini adalah kata hati kita sendiri. Memang sulit membedakan Bapak Ibu. Untuk itu kita perlu kepekaan daripada Roh Kudus. Inilah apakah kita sudah mencapai pada titik poin seperti Yesus katakan, Yesus saja datang ada di tengah-tengah kita sebagai pelayan. Ini poinnya, Bapak. Tapi kenapa kita sibuk mencari siapa yang lebih unggul di hadapan Tuhan kita ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan tentu menekankan kepada sikap hati, kerelaan kita untuk mau tunduk kepada pemimpin, yaitu Yesus, tetapi juga mau bergaul dengan orang yang posisinya lebih rendah dari kita. Artinya kita mau menjangkau orang lain. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi saya dan Bapak, Ibu sekalian, siapakah demikian di antara kita yang memiliki sikap hamba tanpa kebencian? Memiliki sikap hati hamba sebagai hamba. Berarti kita tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Pemimpin menurut surgawi, standarnya surga adalah pelayan bagi sesama. Itu juga yang kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus pada Lukas 22 ayat 27. Bagaimana Yesus menunjuk dirinya ketika ia datang juga untuk melayani sesamanya, bukan untuk dilayani, Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan atau disebut kita sebagai pelayan Tuhan. Pelayan yang memiliki fungsi untuk melayani orang lain. Kepemimpinan kita dalam pelayanan, di mana kita harus tunduk, memiliki kegentaran kepada Sang Tuhan kita, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Yesus itu sendiri. Ketika Bapak Ibu, hal yang menarik ya Bapak Ibu, ketika Yesus turun menjadi seorang pelayan bagi kita. Ketika Yesus totalitas memberikan seluruh yang ia miliki untuk melayani orang lain. Memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan pikirannya. Bagaimanakah dengan kita sekalian Bapak Ibu yang menganggap diri kita sebagai pelayan Tuhan? Apakah kita sudah sama seperti Yesus? Totalitas di dalam waktu, totalitas di dalam pikiran, totalitas di dalam tenaga kita untuk melayani Tuhan. Misi Yesus mengajar, memberitakan firman, dan menyembuhkan atau mendoakan orang sakit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama kembali mengoreksi diri kita. Bersyukur kepada Tuhan, pelayan-pelayan GKI Sugiven mendapat kekuatan baru untuk kita sejatinya boleh bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja di dalam tugas tanggung jawab kita melayani Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ambisi kita yang salah membuat iblis dengan mudah masuk merusak cara berpikir kita sebagai pelayan Tuhan, bahwa seharusnya kita ini pelayan Tuhan yang dipandang jemaat lebih daripada jemaat. Oh, artinya kita harus dilayani. Tidak bisa Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus, mari kita berperkara di hadapan Tuhan. Yesus sudah melewati masa kesengsaraannya bagi kita. Dia memikul semua yang harusnya kita pikul. Bagian kita saat ini, Bapak Ibu, untuk kita terus kerjakan. Mari kita mengerjakan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita juga. Apakah selama ini ambisi kita salah di dalam melayani Tuhan? Cara kita salah di dalam melakukan
kepada Tuhan. Kristuslah yang memberikan tongkat estafet pelayanan kepada kita saat ini untuk menjadi pemimpin yang memiliki hati sebagai hamba untuk melayani. Jangan sampai kita justru terlena dan ikut di dalam pola kepemimpinan yang bersifat duniawi. Karena sejatinya Yesus datang untuk melayani. Demikian kita juga sebagai pelayan Tuhan. Mari kita melayani. Di dalam masa-masa sulit kita, mari kita terus fokus untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus memimpin kita untuk semakin setia melayani Tuhan Yesus. Memang benar Bapak Ibu, banyak sekali yang kurang. Satu hal yang dikatakan oleh Pak Pendeta Moses kemarin bagi kita semua adalah kita harus belajar dengan sikap kerendahan hati. Belajar karena kita menyadari bahwa kita ini belum ada apa-apanya. Terus memperbaharui hidup, terus bergerak, terus berjalan sebagaimana misi Yesus untuk kita. Pergi mengajar, pergi memberitakan Injil, bahkan kita pergi melihat dan mengasihi orang-orang yang terluka. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengingat kembali akan apa yang telah Yesus sendiri kerjakan bagi kita. Dan kita melihat kembali, sebelum Yesus masuk kepada kesengsaraan, untuk Ia mati di salib bagi kita semua, Yesus hanya berpesan kepada kita Bapak Ibu. Yesus memberikan pesannya, mandatnya kepada kita, bahwa ketika Ia datang melayani, marilah kita juga melayani Tuhan. Semua yang seharusnya kita tanggung, Tuhan telah tanggung. Mari Bapak Ibu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita saat ini. Mari kita satu di dalam doa untuk masuk di dalam perjamuan yang kudus. Mari kita merenungkan kembali Bapak Ibu. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sudahkah kita saat ini juga datang kepada Tuhan dengan cara yang benar atau masih salah, Bapak Ibu? Bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk menyatu dengan Tuhan melalui perjamuan yang kudus saat ini? Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Seringkali Tuhan, di dalam melayani, kami tidak fokus melayani Engkau Tuhan. Tapi kami justru memperdebatkan sama seperti murid. Siapakah yang terbaik di antara kami yang sudah melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar, tanpa kami menyadari, sudahkah yang benar juga kami lakukan di hadapan Tuhan? Jikalau masih salah Tuhan cara kami, ampuni kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau saja datang sebagai pemimpin. Engkau datang untuk melayani. Bahkan Engkau membasuh kaki para murid-murid-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan untuk juga boleh melakukan hal yang demikian, dimampukan Tuhan. Kami akan masuk ke dalam perjamuan-Mu yang kudus. Pimpin kami ya Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam menikmati tubuh dan darah Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, pelayanan kita saat ini, apapun statusnya kita, sudahkah kita berfungsi dengan baik dan benar? Sudahkah kita seperti Yesus? Mari kita nyanyikan satu pujian kita sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Yesus, Tuhan Rajaku. Dengan apa akan ku balas penuhanmu? Oh Yesus, Allah dan Raja, dengan apa yang ku balas kamu yang Sungguh kami kagum dan heran. Sampai saat ini Tuhan, kami tidak dapat menyelidiki Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan. Bahkan dengan ucapan terima kasih pun tidak sanggup kami membalas seluruh apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih main-main. Kalau kami ternyata hanya sibuk dengan kami memperdebatkan antara kami satu dengan yang lainnya. Tetapi kami lupa Tuhan, bahwa Engkau sendiri datang untuk melayani Tuhan. Dan kami disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Bapa di dalam surga, kami tidak mau Tuhan lagi sama seperti murid-Mu, tidak mengerti sampai saat ini Tuhan, mengapa Engkau memberikan kepada kami tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan, tugas tanggung jawab sebagai pemimpin bagi jemaat Tuhan, pemimpin bagi sesama kami, pemimpin di keluarga kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami masih belum berkenan di hadapan-Mu. Bapa, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur. Kami rindu Tuhan, kami menyatu di dalam pikiran Kristus, di dalam perasaan Kristus, di dalam setiap kehendak Kristus untuk kami perbuat dalam seluruh dan hidup kami. Ampuni kami kalau kami datang dengan cara yang salah Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu, tubuh dan darah-Mu boleh menjadi satu di dalam kami, dan kami satu di dalam Engkau. Dan kami hidup hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Dan mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk kita melihat dan mengetahui bahwa tubuh dan darah Yesus diberikan bagi kita.
Mari angkatlah roti tinggi-tinggi di tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Betapa kagum ku melihat oh indahnya. Ajaib dan mulianya kosong nyata dalam hidupku, sungguh dalam mengalami besarnya Allah, oh indahnya Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami menikmati persekutuan di dalam Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Bahkan persekutuan di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mengizinkan Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan menegur kami, mengajar kami untuk semakin hari, semakin boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu yang murni, yang sejati Tuhan. Kalau kami salah, tegurlah kami Tuhan, agar kami tidak terlarut di dalam kebersalahan kami Tuhan. Kalau kami lalai Tuhan, tegurlah kami Tuhan, agar kami tidak terus lalai di dalam apa yang kami sadari Tuhan. Perbaharui hati pemikiran kami, ajar kami untuk menjadi seorang pemimpin yang dikenan Tuhan dengan hati sebagai hamba, yang melayani seperti Kristus melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hidup, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Amin. Iya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lilis yang sudah menguatkan dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan, juga sudah memimpin dan mengarahkan kita untuk menikmati perjamuan kudus di bulan baru, bulan Maret. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan, juga sudah menikmati perjamuan kudus bersama dengan seluruh umat di segala muka bumi, termasuk kita yang ada di Zoom meeting. Kita boleh mengaku iman rasuli secara bersama-sama. Mulai. Saya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, oleh Tuhan dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, sama yang Tuhan kita, yang dikandung dari Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai bagian dari Jemaat GKI Given Jakarta, kita diarahkan
diarahkan dan kita disarankan supaya kita tidak hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita mau belajar untuk menopang pelayanan gereja Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan nantinya melalui nomor rekening yang akan ada di grup kita. Nanti Bapak Ibu boleh transfer baik rekening Diaken Erik untuk menopang pelayanan kita ke depan. Sebagai mempersiapkan persembahan kita, sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Iya, untuk membawa kita dalam doa persembahan, saya mohon kesediaan Ibu Belma. Mungkin Ibu Belma bisa aktifkan volumenya. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang oleh Roh Kudus memimpin kami dan menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, kami juga disegarkan oleh perjamuan yang kudus. Kami menyadari bahwa hidup kami milik-Mu Bapa. Terima kasih kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan, dan di dalamnya kami boleh memberikan persembahan syukur melalui transfer yang akan kami kirim ke rekening Pak Erik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua kami yang hadir maupun yang tidak hadir, yang akan memberikan persembahan ini melalui transfer. Kami berdoa dalam nama Yesus, Bapa memberkati masing-masing kami, keluarga kami, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum, yang berkenan di hati Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, menerima kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Belma. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguatan kehidupan kita ke depannya, juga menikmati perjamuan kudus, dan nantinya sudah memberikan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Nantinya akan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawa doa penutup sekaligus berkat. Sekali lagi mohon kesediaan Om Armstrong dan keluarga mengangkat pujian pengharapanku.
Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, benar Tuhan bahwa pengharapan kami satu-satunya adalah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala kemuliaan hormat kami kembalikan di hadapan-Mu di penghujung ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dalam masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus, kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk memasuki Paskah Tuhan. Dan kami pun menyadari Bapa bahwa di dalam kehidupan kami masih sangat jauh daripada Tuhan. Kami masih belum berkenan dan belum sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Kami bersyukur hari ini kami sudah diberkati dan kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana akan kehidupan kami, bagaimana cara kami yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam melayani Engkau. Biarlah Tuhan boleh menopang dan terus memampukan kami untuk memperbaiki kehidupan-kehidupan yang belum berkenan di hadapan-Mu, di dalam kami melayani Engkau. Terlebih khusus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pendeta Lilis, Tuhan juga boleh memberkati, terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, otoritas wibawa daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu juga semakin luar biasa di dalam melayani Engkau dan juga memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa di sorga, pada hari ini Tuhan, tidak hanya kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, tapi kami juga bersyukur kami boleh menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Kami boleh kembali lagi menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mau Tuhan, bahwa kami tidak hanya menikmatinya sebagai lambang bahwa kami harus melakukannya Tuhan, tetapi kami mau benar-benar menjadi satu dengan pikiran Kristus, satu dengan apa yang surgawi inginkan di dalam kehidupan dan pelayanan kami Bapa. Kami rindu Tuhan bahwa keberadaan hidup kami betul-betul boleh semakin hari melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan, sehingga setiap pelayanan, setiap tanggung jawab, setiap tugas kami boleh melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak sorga. Terpuji kekal bagi nama-Mu Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami mau berdoa kepadamu. Lihat syafaat kami hari ini. Berdoa kepadamu menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Nolong bangsa Indonesia ini. Engkau boleh melawat bangsa Indonesia ini. Engkau boleh pulihkan bangsa Indonesia Bapa. Kami tahu bangsa ini adalah milik-Mu. Engkau yang berperkara di dalamnya. Bahkan terlebih para pemimpin bangsa ini, baik yang nomor 1 dan juga yang nomor 2, yaitu presiden dan juga wakil presiden, bahkan terlebih dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air, sampai kepada RT RW. Tuhan Yesus, mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan untuk bangsa ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, mereka juga boleh diberikan hati yang betul-betul melihat bahwa bangsa Indonesia memerlukan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan mementingkan kepentingan masyarakat Bapak. Bapak di sorga, terima kasih, kami rindu ada curahan Tuhan, ada pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa ini Bapak. Bahkan terlebih kami bersyukur bahwa saat ini Tuhan pandemi mulai terlihat bahwa tidak lagi bertambah di Jakarta, bahkan juga pun bertambah tetapi semakin menurun. Dan kami bersyukur Bapak bahwa semua itu karena Tuhan, dan terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk para dokter, bahkan juga para perawat yang terus bekerja untuk menangani setiap mereka yang terjangkit COVID-19. Biarlah Tuhan juga boleh menguatkan, memampukan mereka, memberikan mereka kesabaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk perekonomian bangsa kami. Tuhan juga boleh memberkati, Tuhan juga boleh memulihkan, Tuhan juga boleh memberkati setiap mereka yang bertanggung jawab di dalamnya Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa lewat kesempatan ini untuk jemaat Tuhan, baik yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir di dalam Zoom pada hari ini, beribadah kepada Engkau. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, tangan Tuhan tidaklah kurang panjang untuk menolong mereka. Pengasihan Tuhan akan sama-sama menyertai kehidupan kami. Dan hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Jikalau mereka saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau pulihkan dengan darah dan bilur-bilur-Mu, Tuhan. Jikalau mereka saat ini sedang bergumul karena berbagai macam beban hidup, Tuhan, kuatkan mereka. Jikalau mereka lemah imannya, Tuhan, kembali Engkau bangkitkan mereka untuk
terus berserah kepada Engkau. Bapak di sorga, terima kasih. Apapun yang diusahakan oleh jemaat Tuhan, Engkau juga boleh menolong mereka yang dalam studi, bahkan mereka juga yang saat ini di dalam pekerjaan mereka mungkin mengalami berbagai macam persoalan dan masalah. Tuhan Yesus boleh menolong mereka, bela mereka dalam hal apapun Tuhan, karena mereka adalah anak-anak-Mu dan jemaat ini adalah milik-Mu Tuhan. Bapak juga berdoa dari pemimpin kami, Bapak Gembala kami Pendeta Hizkia, dimanapun hamba-Mu berada pada saat ini dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan menolong, memberkati beliau, boleh memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan setiap usaha dan pekerjaannya. Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan beliau ke depannya, rencana beliau ke depannya, bahkan terlebih kerinduannya untuk memimpin jemaat GKSI Given Tuhan. Semakin Engkau tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada beliau untuk lebih lagi Tuhan mau melayani Engkau dan juga mengarahkan jemaat-Mu semakin dekat dengan Engkau Bapa. Bapak di sorga, begitupun dengan keenam diaken kami, Tuhan juga boleh memberkati, Tuhan juga boleh menolong mereka terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan hati yang rela untuk melayani Engkau, dan juga Engkau berikan mereka hati yang betul-betul menjaga integritas hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan boleh menjadi contoh dan teladan bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk dipimpin saat ini Bapak. Bapak di sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segala pergumulan di gereja kami, program-program yang sudah kami rencanakan ke depannya, Tuhan juga boleh menolong, Tuhan juga boleh memberkati, bahkan segala sesuatu yang sudah kami dapatkan, biarlah Tuhan juga boleh membuat kami untuk lebih lagi menyadari bahwa semuanya kami akan kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami teringat Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami bencana-bencana saat ini, dimanapun mereka berada, saudara-saudara seiman dengan kami, Engkau kuatkan iman dan hati mereka untuk terus berpengharapan kepada Engkau, untuk terus beriman kepada Engkau, karena kami tahu saat ini Bapa, begitu banyak iman yang goyah, begitu banyak iman yang lari daripada Engkau, karena mereka tidak tahan dengan penderitaan, mereka tidak tahan menghadapi kenyataan, mereka tidak lagi berharap kepada Engkau. Biarlah Tuhan tangan pengasihan-Mu terulur untuk memberkati dan terus menjaga mereka, sehingga mereka juga boleh tetap kuat di dalam iman dan kepercayaan mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, pada akhirnya Bapa, seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masih banyak pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di hadapan-Mu, tetapi sebelum kami melangkah lebih jauh di dalam pergumulan kami percaya Tuhan terlebih dahulu mengetahui isi hati kami dan pikiran kami. Oleh karena itu Bapa, sempurnakanlah doa kami lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kasih Allah, pulanglah, lakukanlah seluruh aktivitasmu di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang akan memelihara kamu bersama dengan keluarga. Apa yang kau kerjakan akan semakin diberkati, menjadi berkat bagi sesama dan penuh dengan sukacita. Mulai hari ini, sampai Kristus datang, menjemput kita saleh-salehnya, memerintah bersama dengan Dia, di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu, Ibu. Iya. Bapak dan Ibu semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lilis yang sudah melayani kita semua melalui firman Tuhan, juga perjamuan, dan Ibu Pendeta Lydia yang sudah membawakan doa untuk kita, Om Armstrong dan keluarga, tim musik bersama singer, juga teman-teman multimedia, Joshua,
Diaken Erik dan Bung Revi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf karena